Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita sudah mempelajari kemarin di latihan 13-14 ya 12-13 yaitu tentang membuat website statis. Di mana di situ kita masih membuat websitenya sangat sederhana, tampilannya belum memiliki fungsi yang spesifik. Kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah website untuk toko online. Akan saya share screen. Oke, nah inilah website yang akan Anda bikin. Di sini adalah website tentang toko online. Lebih spesifik lagi, di sini adalah toko buku. Nah, nanti tugas Anda silahkan membuat website penjualan yang lainnya. Selain toko buku, bisa pakaian, bisa makanan, atau bisa kendaraan, atau tiket, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Nah, di sini sangat sederhana sekali. Tampilan yang pertama biasanya merupakan koleksi buku terbaru. Di sini ada informasi singkat. Di sini ada 4 buku ya, dan ditampilkan covernya. Kemudian di sini ada judul, kemudian ada informasi dari buku yang dijual. Ada penulis, kode produk, ISBN, tahun terbit, jumlah halaman, bonus, kemudian ada harga. Terus tampilan ini bila diklik nanti akan seperti ini hasilnya. Di sini ada judul, kemudian sampul full ya, sampul depan, tengah, dan belakang. Kemudian di sini deskripsi singkat, kemudian di sini informasi sama seperti yang ada di sampul tadi. Nah, kalau kembali ke halaman depan, home, beranda ini, dan ini bisa diklik semua. Cukup sederhana. Tentunya kalian sudah banyak belajar tentang insert gambar pakai IMG-SRC, kemudian mengatur baris pakai alignment, kemudian dipilih justify itu untuk rata kanan kiri, kemudian untuk pindah baris seperti ini pakai BR. Terus supaya ini ada 3 paragraf yang rapi, tentunya ini nanti menjadi tag paragraf pembuka penutup sendiri. Di sini juga paragraf sendiri, di sini paragraf sendiri, yaitu elemennya P dan penutupnya garis miring P. Nah, kemudian di sini ada 4 ya, ada 4 buku yang ditampilkan. Ini nanti Anda bisa menambahkan 4 buku di bawahnya itu bisa. Susunannya cukup mudah. Di sini ada header, kemudian di sini ada navigasi, kemudian ada konten, terus yang di bawah ada footer. Kemudian di katalog buku ini sama. Nah, katalog buku ini saya bikin sengaja tidak bisa diklik. Nah, ini cara membuatnya adalah kita membuat tabel dengan 3 kolom, 3 baris ya. Kemudian setelah itu dimasukkan setiap kolomnya di-insert IMG SRC. Ya, ini di-insert foto atau gambar satu persatu. Nah, terus yang terakhir tentang kami sama, basicnya sama ya, basicnya ini insert gambar, kemudian langsung tambahkan teks, langsung aja pakai elemen P. Ini juga. Nah, terus yang di sini ini bisa diatur, kalian nanti cara membuatnya sendiri, klik aja di sini, buat sendiri. Jadi di sini adalah menggunakan sistem iframe.
Nanti klik di sini, Anda bisa mencobanya. iFrame ya namanya. Ini kalau ini beneran, kalau komputer Anda connect internet, Anda bisa menemukan di Google Map beneran. Ini pakai iFrame. Ini tidak wajib. Oke. Terus header sama. Ini header nanti ukurannya bisa kalian atur, bisa kalau pengen tambah lebar bisa, tambah kecil lagi bisa, dan insertnya ini cukup mudah, pakai IMG-RCT semua. Jadi semua diatur di HTML-nya. Oke, langkah yang pertama setelah Anda, ini saya terangkan cara nanti mencoba tadi yang Anda download, linknya saya share di WA. Itu langkah pertama Anda download, kemudian kalau sudah download, Anda masuk ke C ya, masuk ke C, kemudian dicari SAMPP ini, klik 2 kali SAMPP, kemudian cari htdoc, kemudian dipaste ke sini. Nah, ini nanti hasilnya ini. Logo media. Ya. Kalau ini versi lengkap, buku 1, 2, 3, 4 ada, katalog ada, tentang kami ada. Tapi tadi yang kalian download, saya hapus sebagian supaya Anda nanti belajar. Tinggal di copy paste, kemudian ditambahkan skrip-skripnya. Kemudian untuk image sudah ada di sini semua. Ya, buku. Jadi kalau buku kecil ini saya gunakan di halaman pertama, halaman buku kecil ya, ada kodenya buku kecil, kemudian buku besar ketika ngeklik gambar dari sampul di halaman pertama, itu masuknya buku besar. Kemudian yang katalog tadi yang kecil-kecil itu tadi saya insert dari sini. Ya, saya insert di dalam tabel. Kemudian di sini ada header, ada logo. Nanti logo kalau kamu ingin tahu ukurannya berapa logonya, klik kanan, kemudian properties, kemudian dilihat di detail. Nah, dimensinya akan dilihat di sini, 200 pixel kali 96 pixel. Kemudian header berapa headernya, di properties saja. Detailnya ada di sini, pasti ada 192 kali 381 pixel. Jadi width-nya seperti di sini, kemudian height-nya di sini. Anda bisa cek. Jadi saya ulangi lagi, klik kanan, properties, kemudian lihat di detail. Berapa ukurannya di sini. Itu ya. Nah, kita mulai, kita bedah untuk skrip yang pertama. Nah, setelah Anda tadi mengcopy paste, mempaste ya, dipaste ke sini di htdoc. Nah, tadi ada logo media ini ya, ini. Nah, cara menjalankannya, bagaimana saya menjalankannya? Kita mau ngecek, kita tinggal masuk ke browser. Kemarin sudah saya ajari, tulis localhost. Pakai C ya, localhost, garis miring, disebut nama ini logo media, harus sama persis besar kecilnya. Kalau di sini kecil semua, tulisnya juga kecil semua. Logo media, terus di enter. Nah, berarti itu sudah jalan. Anda nanti sudah jalan. Terus nanti dicek tombol mana yang error tidak ada tampilannya, berarti itu harus Anda tambahkan. Kita mulai dari indeks dulu ya. Kita mulai dari indeks. Nah, di sini indeks. Oke, ini ada yang ngepost apa? Cek dulu. Enggak ada.
Oh ya, ini nanti webnya sudah mengikuti layar ya. Nanti semakin kecil, nanti ukurannya ini akan pindah ke bawahnya. Ya, ini udah setting. Oke, jadi yang pertama tentunya Anda kalau ini kan jelas tahu ya, HTML head, title, judul, kemudian kita panggil CSS-nya, ini kita konekkan dengan script CSS, terus viewport ini tulis saja sama persis. Nah, yang pertama itu global. Kalau kemarin saya ibaratkan suguhan makanan, itu secara global itu piring, minuman, makanan. Jadi piring, gelas, sendok itu dalam satu nampan. Bisa diartikan di sini disebut kontainer. Jadi semua apa yang kita buat di sini itu dalam satu kontainer. Kemudian div logo. Nah, di sini adalah header. Ya. Header itu bagian ini. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini saya bikin div class logo. Nah, fungsinya untuk memasang logo. Kemudian saya panggil nama logonya pakai img. Img itu kenapa di sini kok nggak langsung logomedia.png? Karena di sini saya meletakkannya di dalam folder. Maka saya memanggil folder img garis miring logomedia.png. Tentunya di dalam sini ada namanya logomedia. Nah, ini filenya png. Nanti berpengaruh kalau filenya JPG kamu panggil PNG nggak mau. Kalau JPG ya harus JPG. Cara ngeceknya juga sama. Ini di properties tadi. Nah, ini ada ekstensinya. JPG atau PNG. Nah, kalau sudah berarti ini nanti akan tampil seperti ini. Ini saya ubah sedikit aja. Lokomedi gitu ya, saya simpan Ctrl S. Nanti kita refresh di sini akan rusak. Gambarnya atau image-nya akan rusak. Akan tidak bisa diperlihatkan karena sangat sensitif sekali. Oke, kalau seperti ini kita Ctrl S, kita refresh. Terus ditambahkan logomedia.com. Nah, ini tulisannya. Kalau mau tambahkan boleh. Namanya kamu mau tambahkan toko buku terlengkap. Kita Ctrl S, kita refresh di sini. Nah, akan tampil di bawahnya. Nanti tinggal kita atur ukurannya berapa teksnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini tak buang aja, karena saya lebih suka yang praktis seperti ini. Nah, refresh lagi. Oh, belum. Nah, logomedia ya. Kemudian selanjutnya kita akan bikin navigasi. Nah, di dalam header ini kan bagian atas ini yang ungu. Ini sudah selesai karena header pembuka dan header penutup. Kemudian kita masuk ke navigasi, kita singkat nav ya. Di nav kita bikin UL, IL, LI ya, UL dan LI. Kalian masih ingat ya bikin urutan nomor ya, urutan nomor secara berurutan pakai angka ataupun yang lainnya. Nah, itu ada UL, unorder list dan order list. Nah, di sini kita bikin 4 tombol, ada beranda, katalog buku, tentang kami. Nah, untuk indeks ya, jadi di sini UL, LI, kemudian yang perhatikan ini ahref, ini fungsinya untuk pindah ke halaman yang lain. Halaman yang lain itu apa? Ini ada halamannya, index.html. Kemudian teks yang ditampilkan di halaman itu apa? Beranda. Jadi tulisannya beranda, ketika diklik akan menuju website ini atau menuju halaman HTML ini. Kemudian yang kedua, ahref, diingat-ingat ya, ahref dan img rsearch. Kalau ahref itu untuk pindah halaman HTML. Nah, di sini katalog trip buku.html.
Jadi di sini harus ada namanya file HTML-nya. Ada nggak? Nah, ini ada. Katalog strip.html. Nah, ini keterangannya HTML di sini. Jadi ketika nanti katalog buku ini diklik, maka akan membuka halaman ini, katalog buku. Nah, kemudian teks yang ditampilkan di kontainer HTML apa? Kontainernya. Yang ditampilkan di halaman sini adalah katalog buku. Begitu juga dengan sini. Ketika diklik halaman tentang kami, masuk ke halaman tentang kami. Kalau biasanya kalau masih tandanya seperti ini, ya contoh seperti ini ya, ini berarti belum dikasih link. Contohnya ini, ya ini saya kasih strip ya. Ini ketika diklik tentang kami, sorry, kita save dulu, kita refresh. Oh ini kok masih bisa. Nah ini kadang seperti ini, tapi coba kita buka ulang. Kadang apa? Masih merekam halaman yang sebelumnya. Nah ini nggak mau. Bener ya, nggak mau ya. Inilah kadang website itu ada cookie-nya. Jadi halaman yang pernah ditampilkan itu masih tersimpan, jadi masih diakses. Oke, ini karena cookie ini. Oke, nah, oke lanjut ya. Ini tadi untuk halaman di sini. Jadi untuk memanggilnya harus sesuai dengan nama yang ada di sini. Katalog buku tentang kami. Harus benar teksnya. Nah kemudian kita masuk ke stok. Nah stok ini adalah menampilkan bagian ini, 4 buku ini. Nah kalau saya mau menambahkan di bawahnya Pak, 4 buku lagi bisa. Kalau ingin menambahkan buku di bawahnya, Anda harus ngopinya dari stok sampai stok ya. Ini stok ini, cari sampai stok penutupnya. Nah, stok penutup saya copy contohnya ya. Saya enter di sini. Nah, kemudian saya Ctrl V, kemudian Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, ini error kenapa ini? Bentar, ini ada yang error pasti. Bentar, ini kok aneh. Pak, maaf, share screen-nya belum muncul, Pak. Oh, sorry. Kok nggak bilang tadi? Sorry. Oke, sabar. Santai. Oke. Oke teman-teman, jadi ini kan tampilannya kan baru seperti ini ya. Nah, ini tampilannya kan satu baris saja. Nah,
Kalau ingin kita mau nambah baris di bawahnya, gimana caranya? Anda ngopi aja di bagian stok sampai stok. Stok ini, stok pembuka ya ini ya, sampai stok penutup. Nah, sampai sini. Ctrl C aja. Terus di bawah, udah di bawahnya Ctrl V. Kemudian di Ctrl S atau file, save. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau mau nambah lagi Pak, ya di copy lagi. Satu stok lagi. Stok pembuka sampai stok penutup. Nah, penamaan stok itu nanti bisa diubah-ubah. Bisa kadang wrap, kadang konten, terserah Anda. Anda pengennya ngasih nama apa. Jadi tidak harus namanya stok. Tapi ini lebih mudah karena ini ada barang, maka saya kasih nama stok. Kemudian untuk baris kedua, Anda tinggal buang buku terbaru kami, ini di Ctrl S. Supaya tidak terjadi keterangan double, ini buku baru kami, di sini buku baru kami. Dan kita refresh, nah sudah hilang. Terus selanjutnya untuk katalog buku ini, tadi udah belum ini? Selesai belum yang ini? Mas Gofur, tadi saya sudah jelaskan bagian ini belum? Sakinah? Belum? Oke, ya udah tak ulangi lagi. Untuk di katalog buku, ini saya bikin kolom. Jadi di sini adalah tabel sebenarnya. Tabel 3 kolom, jadi kolom itu yang ke kanan, yang ini 1, 2, 3, yang ke bawah ini ya. Ini namanya kolom, kemudian yang ke kanan, ini namanya baris. Ini baris 1, baris 2, baris 3. Ya. Kemudian ini saya bikin tabel. Nah, kalau ingin melihat garis tabelnya, saya tinggal nambahkan di katalog buku, kemudian saya lihat di tabel ini, kasih angka 1, kemudian saya save. Save. Nah, seperti ini harusnya di bagian sini sudah ada garisnya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, TR itu adalah kolom, kemudian TD adalah baris. Jadi di setiap kotak ini, jadi setiap kotak ini ada satu kotak. Nah, dari kotak-kotak ini ada satu kotak. Nah, satu kotak ini disebut dengan namanya sel. Ya, sel. Nah, cara memasukkannya berarti di dalam TD saya harus IMG SRC atau menginsert sebuah gambar dengan cara seperti ini. TR, kemudian di dalam TD saya langsung IMG SRC. Ya, dengan nama apa? IMG ini memanggil foldernya, kemudian di sini adalah memanggil tabelnya. Karena di sini saya membuat semua gambar, saya masukkan image. Kemudian filenya untuk katalog ini. Katalog 1 sampai 9. Nah, kemudian cara memanggilnya, saya pakai IMG, kemudian garis miring katalog 1.jpg. Nah, untuk melihat format filenya, seperti tadi saya katakan, Anda bisa melihat filenya, kemudian klik kanan di properties. Anda di sini diklik detail. Nanti akan terlihat di sini dimensinya. Lebarnya berapa? 220, kemudian tingginya 383. Ini ada keterangan di sini. Biasanya panjang kali lebar ya. Nah, terus kalau sudah, ini nanti pastikan filenya JPG. Nah, lihatnya gimana tadi JPG? Kalau tadi kan ukuran. Kalau mau lihat filenya formatnya apa, ada di sini. Di general. Tipe filenya apa? JPG. Kalau nanti PNG, ya udah nanti .png.
Nah, nanti tinggal Anda membuat seperti ini, double 3, kemudian diganti fotonya. 1, 2, 3, 4, ini saya urutkan sampai 9. Jadi tampilannya seperti ini. Terus di sini belum bisa diklik, karena saya belum mengaplikasikan Ahref ya, atau link ke halaman. Kita coba menambahkan halaman. Nah, di dalam sini saya ingin masuk ke buku 1 ya. Ini namanya buku 1.html. Nah, ketika nanti tampilan ini saya klik masuk buku 1.html. Caranya gimana? Caranya di sini tinggal Anda menambahkan lagi namanya ketik A spasi cari href. Nah, tinggal ditambahkan buku 1.html. Udah, Ctrl S. Ini udah selesai. Nanti kalau seperti ini tampilannya, kamu klik akan masuk ke buku 1. Sama dengan ini tadi, masuk buku 1. Tinggal sederhana, Anda cuma menambahkan ahref. Ya, ini gimana Pak? Belum bisa. Kalau bisa itu ada tanda tangan ya. Tangannya ada telunjuk seperti ini. Anda nanti tinggal menambahkan aja ahref di sini, kemudian bikin foldernya, bikin file HTML yang dituju. Oke, saya rasa mudah ya. Oke. Kita kembalikan, tak normalkan lagi. Untuk yang lain sebagainya sama. Kemudian kita masuk ke tentang kami. Nah, tentang kami ini cukup mudah, cuma judul, insert gambar, nanti ukurannya, panjang kali lebarnya silahkan diatur, kemarin sudah tak ajari caranya. Kemudian di sini teksnya, kemudian di sini alamat, jam operasional, kemudian di sini ada iframe ya. Ini nanti akan saya bikinkan cara membuat iframe tersendiri ya, nanti tak bikinkan tutorialnya dulu. Ya. Nanti supaya bisa Anda menitik lokasi Anda sendiri. Tapi kalau pengen lebih mudah ya nggak usah pakai ini, ya nggak usah pakai ini. Saya tidak mewajibkan ada iframe-nya seperti ini. Karena ini kemarin saya langsung download ya, langsung download dari Google Map. Dari Google Map itu bisa di download iframe. Nanti tutorialnya tak bikinkan caranya. Oke. Di sini tentunya bisa ditebak. Ini kita bikin kelas, kemudian di sini kita img src, kemudian di sini sampai sini kita menggunakan elemen P, kemudian alignment-nya adalah rata tengah, rata kanan kiri atau sering disebut justify. Kalau di sini juga sama. Tinggal nanti ini bikin P sendiri, kemudian di sini tambahkan BR, di sini tambahkan P. Nah, kita lihat aja skripnya. Nah, kalau di yang bagian atas tentunya sama, copy paste. Judul tentang kami, div. Nah, ini img src, benar kan? Lokomedia JPEG. Jadi memanggil gambar toko, ini toko Lokomedia. Ini gambar ini kita panggil. Kemudian ada P, alignment-nya justify. Nah, terus di sini tinggal bermain aja P, kemudian B untuk cetak tebalnya, kemudian ganti halaman itu bisa pakai BR. Nah, BR ya. Kemudian ini tadi yang saya sebut dengan iframe ya. Terus yang lainnya sama. Nah, sekarang kita membedah dari style CSS. Nah, tadi kalau kalian perhatikan teman-teman di HTML, di indeks, kemudian di katalog buku, kemudian ada tentang kita, itu kan ada bagian-bagian div masing-masing ya, ada kontainer, ada logo, kemudian ada navigasi, ada header, ada stock, kemudian ada footer, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan yang di indeks. Nah, nanti teman-teman untuk
apa sih, bagaimana sih cara mengaturnya? Anda bisa lihat di sini di kontainer. Berarti kalau di sini body, berarti ini mengatur bagian antara body pembuka dan body penutup. Nah, body penutup. Nah, itu tadi body. Kemudian kalau kontainer itu mengatur di bagian konten di sini. Bagian konten. Nah, ini. Bentar. Nah, bagian kontainer. Terus contoh lagi yang paling mudah ya. Nah, di sini background. Di sini ada background image, URL, IMG, header, purple, JPEG. Nah, ini fungsinya apa? Memberi warna ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi nanti Anda bisa ubah ini, tidak hanya ini. Bisa menggunakan warna yang lain atau gambar yang lain. Terus logo sudah, jadi ini bagian logo ya. Kemudian kita masuk ke navigasi. Nah, di navigasi ini nav UL, itu berarti akan mengatur di bagian navigasi UL. Nah, ini navigasi UL, berarti mengatur bagian sini. Semuanya diatur lewat script yang ada di sini. Nah, contoh di sini ada background color, berarti ini ketika saya ganti yellow harus menjadi kuning. Kita Ctrl S, kita coba. Nah, ini kadang error seperti ini. Ini harusnya navigasinya berubah menjadi kuning. Nah, ini menjadi kuning, benar. Nah, teman-teman menjadi kuning. Nah, jadi nanti mengaturnya di bagian sini. Ini tak kembalikan lagi ya. Terus float itu menggantung atau mengapung atau apa ya, mengambang ya. Terus yang saya kenalkan ini yang baru ya. Ini ada namanya hover. Hover itu adalah efek ketika mouse mendekati sebuah tampilan ini menjadi merah seperti ini. Namanya hover. Nah, ini untuk mengaturnya itu di bagian sini. Opacity dan ini background color. Nah, ini untuk mengatur ketipisan. Maka kalau dilihat di sini tampilannya ini merahnya bukan merah full ya, tetapi merah yang agak transparan. Transparan. Itu karena kita gunakan 0,9 untuk nilai dari opacity-nya. Kemudian background color itu adalah warnanya. Ini bisa diganti gray. Gray yellow. Kita Ctrl S saja. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini gray yellow ini. Ini hover. Nah, hover ini tentunya akan mengatur bagian mana? Bagian navigasi LI dan A. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini LI dan A. LI dan A href. Yang merah-merah ini. Nah, jadi dipanggil ini. Nav LI A hover. Opacity, background color yellow. Oke, cukup ya. Itu tadi untuk tampilan hover. Kemudian stok ini nanti bisa diubah. Ini untuk tingginya, ini untuk lebarnya. Nanti bisa diubah. Kamu diubah aja, ganti 100 seperti apa hasilnya, 200 seperti apa hasilnya. Coba aja nggak apa-apa. Kalau salah nanti download CSS lagi. Download lagi ulang di yang error tadi di delete. Kamu ganti style CSS yang downloadan terbaru seperti itu. Nah, kamu perhatikan di sini ada stok, ada konten, ada isi titik judul. Nah, ini kalau kamu pengen tahu artinya adalah
Ini berarti tadi CSS untuk mengatur semua yang tulisannya isi. Nah, di sini ada konten. Bentar, dari atas ya, biar jelas. Nah, yang pertama kita mengatur konten, kemudian isi, kemudian isi judul, kemudian isi IMG, terus ada konten IMG, konten hover, konten judul nanti dilihat bagian belakangnya ini, konten footer. Kalau footer berarti mengatur khusus bagian seluruh footer. Ya. Kalau mau otak-atik di sini, berarti kalau mau merubah nilai-nilai di sini, Anda harus mengatur di bagian sini. Contoh ini ya, untuk background-nya black. Kita lihat, ini warnanya apa? Black. Kita ganti, merah. Red, contoh. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, ini akan menjadi merah. Seperti itu, cara kerjanya seperti itu. Begitu juga dengan yang ada di katalog dan tentang kami. Terus bagaimana Pak cara termudah untuk latihan ini? Anda download, copy, sama persis diamati. Terus kalau nanti ada halaman yang belum terkoneksi, contoh ya, tentang kaminya belum ada Pak. Ya udah katalog di sini. Di katalog ini copy aja. Copy, terus kemudian paste. Terus dikasih rename. Tentang kami. Udah seperti ini aja. Setelah itu baru dimasukkan ke sini. Baru dibuka pakai teks editornya. Nah, masukkan ke sini bleng. Nah, dilihat. Oh, karena saya di sini tidak butuh tabel, ya udah tabelnya del. Langsung IMG RSRC. IMG RSRC, langsung aja. Garis miring toko Lokomedia. Kemudian langsung aja pakai elemen P aja. Sorry. P. Nah, ini kan sudah. Kalau sudah langsung Lokomedia adalah toko buku terlengkap di Indonesia dalam bidang komputer dan web. Nah, contoh seperti ini ya. Terus bikin aja P lagi. Alamat. Solo. Nanti dirapikan. Terus pakai BR dulu. Kemudian kontak. 89. Nah. BR. Terus P penutup. Nah, dilihat kalau sudah seperti ini. Klik kanan, open in browser. Oh, error. Sorry, disimpan dulu. File save dulu. File save. Nah, hasilnya seperti ini. Wow, udah. Nah, ini belum benar nih. Tinggal dicek apa sih yang error. Nah, IMG toko Lokomedia. Nah, ini kurang JPG. Ctrl S lagi. Terus di refresh lagi. Oh, udah masuk. Jadi nanti tinggal penjabarannya diperjelas. Nah, yang kurang apa? Saya belum kurang mengelingkan bagian tentang kami ya. Ya tinggal diindeks, kemudian sorry, ini hovernya tak kembalikan dulu, terlihat jelek hovernya. Nah, tinggal ini tadi apa? Ini tadi yang saya buat tentang kami. Oh bukan ini. Nah, ini tentang kami ini,
tentunya ini tak ganti dulu tentang kami. Oke, Ctrl S. Nah, kita di bagian ini pakainya tulisannya harus sama. Yang baru itu apa? Tentang kami tanpa strip. Berarti saya mengganti di bagian sini. Di sini. Tanpa strip. Di S. Kemudian yang diindeks juga sama. Di tombolnya. Tombol navigasi. Tentang kami.html. Ctrl S. Kemudian kalau sudah, ini tadi beranda tentang kami. Nah, langsung masuk halaman yang kita bikin tadi. Nah, beda ini. Ini kan yang awal, tapi yang baru ini. Yang baru ini. Oke, cukup mudah, Anda tinggal pelan-pelan melihat, mencoba. Oke, ada pertanyaan enggak nih? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, silahkan mulai kerja mulai hari ini, kemudian nanti dikumpulkan di tanggal 11 Juni 2020. Nanti bagi teman-teman yang tidak hadir di sharing kita sore hari ini akan saya berikan link untuk rekamannya. Terus bagi yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu. Jangan sampai lupa. Jadi nanti di minggu depan itu pertemuannya Anda hanya absen saja. Nanti untuk tugasnya lebih cepat, lebih baik, akan segera saya koreksi. Dan nanti nilainya juga akan segera saya tampilkan. Untuk hari ini yang belum absen itu Ramita Uli. Ada nggak Ramita Uli di sini? Ramita Uli. Karena ini beberapa kali saya tidak menjumpai absennya dan terpaksa saya klik izin ya. Oke, kalau dirasa cukup tidak ada pertanyaan, Anda bisa langsung bekerja. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.